Thalathah ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, guys. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, guys? Ya, sinyal. Oh. Oke. Iya. Apa? Iya. Siap. Ya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Kang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imat. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, kembali ke awal aja. Jangan kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab sebelum Syajarah Mubarakah yang menyatakan Husain bin Ali dan Ali. Husain dan Ali bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Ya, hari ini tadi kita sudah menyaksikan bersama ya debat langsung munadharah antara kubu pro Imaduddin dan kubu kontra Imaduddin. Ini ada satu momen yang sangat menggelikan, yaitu ternyata Imaduddin kirim-kirim WA. Jadi 5 orang ini utusan dari Imaduddin diperlakukan seperti mainan remote control, di remote dari jauh. Ini tindakan dari seorang pengecut. Ini namanya tidak gentleman. Kenapa nggak datang aja? Wong kan satu wilayah, nggak jauh kan dari tempat lokasi. Kenapa menghindar? Nah, jadi Anda yang teriak-teriak siap debat 3 hari 3 malam dengan siapa saja. Nah, sekarang mana buktinya? Beberapa waktu yang lalu Anda dengan sok gagah berani siap berdebat melawan Sayyid Syarif Umar bin Abdillah As-Segaf. Sekarang kenapa menghadapi Sayyid Syarif Hanif Al-Attas? Ketakutan. Nah, jadi dalam debat ini ternyata Anda sengaja melemparkan Tengku Muda Kori ke jurang. Seharusnya itu Anda yang masuk ke situ, bukan orang lain. Kalau Anda memang merasa apa yang Anda tulis dalam hipotesa Anda itu adalah sebuah tulisan ilmiah berdasarkan penyelidikan yang mendalam, tentu Anda menguasai dalil dan argumentasinya, sehingga tidak masalah dengan siapapun Anda akan berhadapan seperti sesumbar Anda sebelumnya. Tetapi kenyataannya kan Anda lari. Ya, memalukan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada konten-konten saya sebelumnya, saya sudah prediksi dari awal bahwa memang Imaduddin gak akan berani berdebat langsung, tidak akan berani, tidak mungkin berani. Beraninya dia seperti kemarin tuh nyewa gedung di kompleks universitas, lalu diklaim sebagai seminar di universitas, seolah-olah itu seminar yang mengadakan
universitas. Padahal apa susahnya nyewa gedung di Wisma Komplek Universitas untuk mengadakan suatu acara? Siapapun bisa nyewa. Bahkan gak jarang acara perkawinan menyewa gedung di Wisma Kompleks Universitas. Itu udah biasa. Nanti di kemudian hari kan modusnya kan seperti itu, menyewa gedung di komplek universitas, lalu mengklaim akan ada seminar di universitas. Ini satu hal yang lucu gitu. Sengaja membodohi masyarakat. Para alim ulama makin kesini makin memahami siapa Anda, siapa teman-teman Anda. Sekarang udah banyak yang meninggalkan kalian, tinggal oten-oten aja yang masih berkerumun di sekitar kalian ini. Pengikut Paul Zhang, pengikut Saifuddin Ibrahim, pengikut KC, mereka yang selama ini menghina-hina Islam, mereka sekarang pada berkerumun di sekitar Anda atas nama NKRI, atas nama pribumi, atas nama nasionalisme. Mereka menunggangi ini. Logika mereka terlalu cetek untuk memahami keilmuan dalam Islam. Bagaimana Islam ini sedemikian detail, bukan hanya kalimat per kalimat, tapi huruf per huruf diteliti dengan seksama. Apa yang terjadi di Banten dari kemarin, pembahasan mengenai Syarif Hidayatullah, Wali Songo, dan Syekh Jubatil Kubro, dan hari ini mengenai tulisan Imaduddin, sudah menunjukkan siapa sejatinya Imaduddin. Kalau Imam Ubaidillah undebatable, sekian ratus tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun, tidak ada satupun ilmuwan, baik itu nasabah maupun mu'arrikh, yang menolak atau sedikitnya mengkritisi Imam Ubaidillah. Tidak ada. Ya baru Imaduddin, Yasin Kalidari, Auda Al-Akili, ya orang-orang itulah. Nah, rujukan yang dia pakai ya cuman itu, Syajaratul Mubarakah. Inti dari argumentasi mereka adalah jumlah ismiyah hasr. Itu cuman itu tok. Makanya utusan dari Imaduddin Al-Bantani goyang. Kenapa? Karena mereka cuma dibekali satu kalimat itu aja, jumlah ismiyah hasr. Cuma itu aja bekalnya, jumlah ismiyah hasr. Walaupun bawa kitab misalnya satu kontainer, nggak dibaca, nggak ada yang dibaca kitab-kitab itu. Mereka cuma menghafalkan satu kalimat, jumlah ismiyah hasr. Itu aja, bersandar pada argumentasi itu. Makanya ketika dikejar, dari mana mendapatkan pemahaman seperti itu, mereka tidak bisa menunjukkan. Mereka bingung, nggak bisa, lemah. Ya, jadi 2 hari ini adalah hari yang sangat memalukan untuk Imaduddin Al-Bantani dan yang sepemahaman dengan dia. Alasan tidak hadir kok karena orang lain nggak hadir. Nah, itu pengecut. Karena begini ya, setiap hal harus didudukan pada levelnya. Imaduddin Al-Bantani, siapa dia? Apakah dia seorang ahli nasab? Bukan. Apakah seorang ahli tarikh? Bukan. Terus apa? Dia membuat hipotesa begitu aja, lalu menantang debat lembaga. Pikiran waras di mana membenarkan lembaga menanggapi orang seperti ini? Yang nggak level, nggak apple to apple. Imaduddin tidak melakukan penyelidikan secara ilmiah. Imaduddin hanya membuat sebuah hipotesa, lalu karena hipotesanya dibuang ke medsos, membuat kegaduhan di medsos. Ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan hipotesanya, dia tidak mau hadir dengan alasan ketua lembaga Robito Alawiyah tidak hadir. Lah emang siapa Imaduddin? Jadi bagi orang-orang yang memframing seolah-olah Imaduddin Al-Bantani adalah seorang ulama besar, orang ulama kelas dunia, itu cuma framing, aslinya nggak seperti itu. Jadi hipotesa yang dia menggugat seluruh Ba'alawi, bukan menggugat individu yang bernama Habib Taufik atau organisasi yang bernama Robito Alawiyah. Maka siapapun Ba'alawi yang datang berhak berdebat dengannya. Kemudian hipotesa yang dipublikasikan dan dijadikan buku, maka siapapun publik dengan latar belakang apapun berhak membantah dan menggugatnya balik. Dan sebagai penulis wajib mempertahankan hipotesanya jika mampu. Kemudian karakteristik Imaduddin bukanlah tipikal yang biasa beretorika dalam debat, dialog atau beradu argumen dua arah. Ya biasa dia biasa seperti yang kemarin yang dia nyewa Wisma di UIN itu. Dia biasa hanya orasi dan mendengarkan masukan. Dia nggak siap di debat. Dia nggak bisa untuk debat. Tipikal dia adalah seorang yang suka monolog, ceramah satu arah, orasi, didengar bukan mendengar. Dia nggak mungkin dia maunya hanya didengar. Menulis itu suka dia, bukan tipikal responsi verbal. Makanya sampai kapanpun dia akan berusaha hindari ruang debat dua arah secara verbal dan langsung. Itu tipikal karakteristik
Imaduddin. Pertemuan di Banten dihadiri oleh Mbak Alawi dan Trah Wali Songo jalur Mbak Alawi. Merekalah yang sebenarnya digugat oleh hipotesa Imaduddin dengan mengatasnamakan Trah Wali Songo non Mbak Alawi. Tapi kenapa saat penggugat sekaligus pemilik hipotesa diundang malah justru tidak berani hadir? Kenapa? Tentu hal ini justru merendahkan diri si penggugat. Ya hancur martabat Anda. Anda berani menulis hipotesa yang Anda lempar ke publik, tapi Anda tidak berani mempertanggungjawabkan hipotesa Anda. Anda beraninya main WA-WA aja, merimut orang lain, mempermalukan orang lain. Jadi kalau orang itu nggak bisa jawab, yang malu dia, Andanya di rumah. Jika menghadapi tokoh lokal satu kampung di Banten yang notabene juga masih keluarga, itu aja nggak berani, bagaimana mungkin mau nantang ulama sedunia? Pernah kan dia sesumbar siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun ulama di dunia ini. Nah, itu kan tong kosong nyaring bunyinya. Bahkan melawan Gus Rumel di kandangnya, di channel menantunya saja nggak berani. Ya, nggak berani hadir dia. Hanya perwakilannya saja yang nggak nyambung. Kemudian kemampuan terbaik Ahmad dan teman-temannya ini hanya jika berkaitan dengan framing opini dan polarisasi politik dengan dalil falasi. Jika A salah, maka selain A benar. Ini kerancuan cara berpikir mereka. Jika A salah, maka selain A adalah benar. Imaduddin datang atau tidak, acara harus tetap berlangsung dan wajib ada Mbak Alawi yang hadir, menunjukkan etikat baik dan attitude positif. Dan jika Imaduddin mau debat khusus dengan sosok tertentu dan menggugat organisasi tertentu, buat dulu tulisan dan tesis yang menggugat personalitas sosok tersebut atau organisasinya. Selepasnya silakan saja debat berdua dalam kamar jika nggak peduli. Ya, jadi ternyata Imaduddin cuma segitu. Di awal-awal saya kira dia sosok yang alim, karena waktu itu dia hanya nulis-nulis saja. Saya lihat fotonya dengan kostum ulama, saya pikir mungkin beliau seorang ulama yang alim. Ternyata ya cuman segitu, nggak berani mempertanggungjawabkan hipotesanya. Saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.